Masyarakat dan pemerintah kota ini yang pertama soal sampah akan teratasi tuntas 100%. Jadi tidak ada lagi residu-residu yang lain. Karena kamu memandang kalau bukan dengan teknologi tidak ada lagi cara untuk menangani sampah khususnya di Tangerang Selatan secara tuntas 100%. Kemudian yang kedua, selain sampah terkurangi di tengah masyarakat, maka kemudian sampah yang ada di TPA Cipucang itu lama-lama nanti akan hilang, akan bersih. Karena sampah yang existing sekarang ini nanti satu hari itu 100 ton paling tidak ikut dibusnakan, ikut dibakar. Sehingga dengan demikian nanti pada waktunya TPA Cipucang ini nanti akan menjadi seperti tadi disampaikan, apakah menjadi taman atau menjadi ruang terbuka yang lain buat masyarakat. Kemudian juga kami memang belum bisa maksimal dalam memungut retribusi sampah karena pelayanannya belum tersedia secara optimal. Nah, dengan ini nanti tentunya masyarakat juga akan berpartisipasi dengan cara membayarkan retribusi yang nanti akan kita itu bagian berikutnya setelah proyek ini bisa kita selesaikan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Saya berharap bahwa nanti lokasi Cipucang ini nanti betul-betul akan menjadi ruang terbuka hijau, menjadi public space bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan sambil pada titik yang bersamaan sampah selesai. Karena hari ini 1.400.000 ton. Kalau nanti 1.500.000, 1.600.000 tentu kapasitas sampah ini tentu terus akan bertambah. Seperti itu. Baik, kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Ya, tadi saya belum jawab yang depan saya. Ya baik, jadi konsep sampah dulu ya. Masyarakat di suatu pemukiman atau perkotaan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat. Seperti kalau di pusatnya itu ada Menko yang membawahi infrastruktur dan pengembangan wilayah. Setiap pembangunan wilayah itu harus siapkan apa? Listrik, air, jalan, termasuk sanitasi. Ya, jadi ini adalah kewajiban Pemda. Nah, Pemda Tangsel ini salah satu yang mempunyai problema sampah yang sudah luar biasa. Tempatnya sudah tidak cukup, malah sempat longsor, dan dengan penduduk yang terus bertambah, problemnya akan meningkat. Jadi ini merupakan langkah terobosan yang dilakukan oleh Pemda, kewajiban kepada masyarakatnya. Nah, masyarakat itu sendiri kalau sudah terlayani dengan baik, tentu ada ongkosnya. Ya seperti kawasan pemukiman khusus lain, misalnya BSD dan sebagainya, itu ada dana retribusi yang dibayar. Nah kalau sekarang ini semuanya masyarakat itu masih mengandalkan Pemda dari APBD. Jadi kalau sistem itu jalan, ya masyarakat pasti membayar kalau lingkungannya bersih. Jadi mudah-mudahan dengan terobosan ini secara bertahap, APBD ini akan terbantu dengan dana retribusi dari masyarakat itu. Nah kami melihat bahwa energi terbarukan itu tidak hanya Indonesia yang itu menjadi komitmen dunia. Ada namanya Perjanjian Paris Agreement tahun 2014. 190 negara tanda tangan untuk menuju dunia yang lebih bersih. Nah, sampah ini diolah merupakan suatu hal, tetapi energi yang dihasilkan ini energi bersih. Ini nanti akan menjadi bagian dari program pemerintah pusat juga menurunkan penggunaan energi fosil. Nah, di Pak Torres ini dari Direktur Bioenergi yang hadir di sini, ini kita masuk nih bioenergi. Itu ya. Jadi kami akan siap melaksanakan dan teknologi yang kita bawa adalah teknologi yang terakhir dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah